doakan untuk anak-anak muda dalam menyalurkan bakat. Doa pembimbing anak muda. Memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui peminjaman modal usaha bergilir bagi usaha mikro dan kecil warga desa. Kita harus aspiratif. Bagaimana kita bisa menggali aspirasi dari masyarakat dari bawah? Maka dari visi saya di sini, saya tidak menekankan apapun bisa kita lakukan. Makanya saya beri judul saya ini konsep dan karya. Apa kekuatan kampung kita miliki sekarang ini? Kita harus melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik dengan masyarakat yang akan terjadi transparansi masalah keuangan ini. Pada undangan kita beri aplaus dulu kepada kelima calon kita yang telah menyampaikan visi misi beliau. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi yang kedua, di mana di sini adalah penggalian dan pendalaman visi misi yang telah disampaikan oleh para calon kepala desa tadi. Nah, dalam hal ini di depan kita ada 5 orang panelis kita, yaitu 3 bapak dan 2 ibu. Dalam hal ini para panelis ini akan memberikan suatu pertanyaan atau tanggapan terkait visi misi para calon tersebut. Nah, untuk pertanyaan atau tanggapan dari panelis ini, dari 1 orang panelis ini nanti akan dijawab seluruh oleh masing-masing calon. Jadi masing-masing panelis memberikan 1 pertanyaan, akan dijawab masing-masing calon kandidat sesuai dengan nomor urut. Dalam hal ini kami persilakan kepada Bapak Ismail Dieng Sute untuk memberikan pertanyaan atau tanggapannya terkait visi misi yang disampaikan tadi. Jadi kami calon kepala desa untuk mencatat pertanyaannya, nanti kami akan mencatat juga dari sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa serta perangkat yang sempat hadir pada siang ini yang saya hormati, Bapak Babin Tipmas, Babinsa, panitia, dan hadirin para undangan yang saya hormati, beristimewa bapak-bapak calon kepala desa dan teman-teman panelis. Jadi komentar itu pertama deh. Pertama yang ingin saya tanggapi di sini dari calon pertama ini yang agak seksi sedikit, dia punya urusan ini beda dari yang lain, yaitu pada bidang pembangunan. Saya apresiasi nih apa yang disampaikan calon nomor 1, penataan balai desa serta halamannya. Dari semua ini saya untuk calon nomor 1 saya apresiasi nih untuk programnya ini. 2 dengan pembuatan kolam ikan. Jadi satu-satu saya itu yang saya garis bawahi. Kalau yang calon nomor 2, Saudara Ansar, ada 2 juga yang saya garis bawahi di sini, yaitu visi pada nomor 4, meningkatkan profesionalitas perangkat desa melalui penguatan kapasitas aparatur. Dan pada bidang pembangunan C, penataan lahan pekuburan dan pembuatan lahan pekuburan baru yang ada di setiap dusun. Ini juga saya apresiasi kepada calon nomor 2. Yang ketiga ini dari nomor 3 juga yang saya garis bawahi di sini nanti yang poin 1 dan poin 4 itu yang saya juga apresiasi kepada saudara calon nomor 3, yaitu pada misi nomor 1 dan nomor 4. Meskipun tidak ada sukses dalam 1 minggu melaksanakan lomba desa, sementara Anda ini baru dilantik, belum mengerti tentang karakter masing-masing daripada aparat desa. Itu pertanyaan saya. Kalau kasus kedua tentang air, saya ingin bertanya juga, kalau masih ada waktu saya itu, yaitu ada organisasi sesuai, sebenarnya saya tulis ini begini, semacam kegiatan, saya contoh saya di Malatau itu, ini pelaksanakan kegiatan air itu ada program tertentu dulu. Tapi di sini organisasi pelaksana kegiatan itu menggunakan aturan sendiri dari sana, katakanlah dari atas. Sebagai kepala desa, apa yang saudara lakukan untuk menjadikan air itu
tanpa pungutan tidak sesuai perdes karena belum ada perdesnya. Sedangkan mereka ini menggunakan aturan juga dari atas. Itu yang saya tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami sampaikan ke Bapak Ismail Diensute sudah memberikan tanggapan dan beberapa pertanyaan beliau. Di mana Pak Ismail Diensute sebagai panelis memberikan pertanyaan kita ada 2 item, itu terkait dengan apa yang saudara lakukan jika terpilih dan diberi tanggung jawab untuk dalam pelaksanaan lomba desa. Nah itu. Terus kedua terkait sarana air bersih. Nah untuk itu tidak memanjang waktu, kami berikan waktu masing-masing calon kepala desa 4 menit untuk menjawab. Dimulai dari nomor urut calon, nomor urut 1. Untuk itu beliau kami persilakan. Waktu Terima kasih. dimulai. Saya sampaikan kepada Bapak Ismail, yaitu dalam pertanyaan, apa yang Anda lakukan kalau baru-barusan saja untuk menjadi kepala desa, sedangkan kita sudah ditunjuk sebagai mengikuti lomba desa. Yang saya lakukan adalah untuk mengumpulkan BPD, ketua adat, dengan ibu-ibu PKK, karena di sini yang berperan dalam perlombaan desa yaitu PKK. Yang pertama itu kalau tidak salah itu dalam administrasi. Di dalam perlombaan desa yang pertama administrasi desa, yang kedua itu kebersihan lingkungan, dan yang ketiga untuk kesejahteraan masyarakat, itu dapat penilaian juga. Nah, itu yang utama, yang ketiga itu. Sehingga saya mengumpulkan atau rapat dengan BPD, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda di sini, bahwa menyampaikan bahwa kita ini ada penyampaian dari Bapak Kabupaten dalam mengikuti lomba desa. Di dalam yang kedua itu air. Yang sebenarnya kalau saya berpikir begini, ini masalah air yang khususnya di Dusun 3, dan itu menyangkut air ini cuma dihibahkan kepada kita. Memang sebenarnya penghibahan itu sudah diserahkan kepada desa, tapi ini cuma sebagian dusun saja, karena memang begitulah aturannya. Di aturan dari situ, kalau memang kita masyarakat umpama yang di Dusun 3 kita perdeskan ini masalah air ini, kita tentukan di situ, kita duduk bersama apakah nak tinggi gagah itu atau nak rendah gagah, supaya ada dalam hal untuk perbaikan atau perbaikan umpama ada kerusakan. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke calon nomor urut 2. Kami persilakan, waktu dimulai. Ya, assalamualaikum. Saya coba untuk berdiri kembali karena saya laki-laki. Di sini sebenarnya pertanyaan yang agak rumit juga sebenarnya. Di sini pertanyaan beliau itu apa yang Anda lakukan melihat situasi? Seandainya ada mungkin hal-hal yang agak urgent atau yang hal sifatnya mendesak yang dilakukan oleh kepala desa pada saat itu, kita mungkin masih baru dilantik selama 7 hari. Ya, sebenarnya ini tidak terlalu sulit buat saya. Di sini sebenarnya sudah ada di misi saya itu, artinya mengedepankan kejujuran, artinya musyawarah. Yang perlu yang kita ambil pada saat itu, artinya kita mungkin memberikan, artinya bekerja sama dengan apa, karena sekarang kan BPD yang berarti sudah ada senior di dalam BPD, artinya kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seandainya pada saat itu tidak ada mufakat dari masyarakat tentang lomba desa, apa artinya tidak perlu kita lakukan. Tapi kalau ada kesepakatan dan mufakat dari masyarakat desa itu, apalagi mitra kerja kita mendukung dalam hal ini, ya alhamdulillah kita laksanakan. Itu lomba desa kita terima, sah-sah saja itu lomba desa yang kita lakukan. Yang kedua, di sini masalah kasus air ASB. Di sini sebenarnya juga ada di nomor 2 ya untuk saya, itu mengedepankan musyawarah mufakat. Karena UB tambah kemudian berapa hari tamadea. Jadi kita minta kesepakatan, artinya di lingkungan seperti di lingkungan Dusun 3 mungkin itu yang menjadi pertanyaan, artinya menjadi bahan untuk kita
kita perdebatkan. Itu sebenarnya tidak terlalu susah kalau ada musyawarah mufakat di lingkungan itu. Karena hal yang lebih utama dari artinya kita bisa mentalkan aturan ini karena musyawarah mufakat. Itu saja. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk itu kami persilakan ke calon nomor 3 dengan pertanyaan yang sama. Waktu dimulai. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan pertama memang sifatnya adalah sikap. Bagaimana kita mengambil sikap mungkin. Kalau saya bisa maknai seperti itu, tidak mengurangkan rasa hormat, mungkin langsung saja. Jadi sikap saya seperti yang disampaikan tadi, bagaimana melakukan koordinasi. Jadi kembali kepada visi saya, misi saya yang itu adalah pertama dalam mewujudkan pemerintah desa yang aspiratif, inovatif, berwibawa, serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Dalam artian cepat ini bukan kita buru-buru, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu berlarut-larut begini, dalam artian seperti itu. Jadi untuk komunikasi saya rasa tidak sulit karena aparat kita moto, karena di sini sampaikan tadi bagaimana perangkat itu bisa berkomunikasi karena kami baru dilantik selama 7 hari. Karena ini kita moto di situ sebagai pemerintah, kita dilihat bagaimana kita mengukur kinerja aparatur kita ke depan, apakah dia bisa kita kerjasama ke depan untuk membantu kita atau tidak. Ini salah satu pertimbangan. Jadi untuk pribadi saya, ketika saya diberikan kesempatan itu, saya berusaha seoptimal mungkin untuk berkomunikasi dengan seluruh aparatur desa dengan mengedepankan musyawarah. Nah, dalam visi saya seperti itu. Jadi itu mungkin sikap yang akan saya ambil. Dan lanjut daripada itu, untuk melihat program air, kita lihat dulu jenis bantuannya ini. Bantuan ini seperti apa? Mohon maaf saya tidak tahu bantuannya seperti apa, gambarannya, dia bagaimana strukturnya, bagaimana sifat dari bantuan ini, apakah dia merupakan bantuan hibah, seperti apa. Yang dipersoalkan di masyarakat ini, mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat ini, ketika dia bantuan ini ada, sifatnya hibah, kenapa ada operasionalnya yang membebani? Jadi di sini kita sebagai pemerintah desa harus jeli melihat fenomena yang ada di desa kita. Bagaimana kita menjadi penengah antara pengurus dengan pengguna. Jadi kita bisa harus menciptakan satu regulasi, di mana regulasi ini tidak merugikan pengguna dan bisa dipakai oleh pengurus ini sebagai dana pemeliharaan. Bagaimana regulasi itu kita sepakati dalam suatu pertemuan musyawarah dan mufakat. Karena dalam visi saya, semua apapun persoalan yang ada di desa, kita mengedepankan musyawarah dari segala unsur. Jadi keterbukaan itu harus kita buka selebar-lebarnya, karena kita ini jangan hanya terpaku kepada ADD dan DD. Bagaimana sistem kita ke depan, visionalitas kita sebagai kepala desa, kita dipercayakan, diberikan beban ke depan. Karena beban ke depan ini hanya bukan untuk hanya satu persoalan yang kita perdebatkan selama ini, ADD dan DD. Bagaimana bisa kita memancing dana-dana dengan kekuatan kita, ya satu kekuatan kita. Bagaimana bisa kita menjalin kebersamaan dari dusun 1 sampai dusun 3 ke depan. Itu tujuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon nomor 3. Selanjutnya ke calon nomor urut 4 dengan pertanyaan yang sama. Waktu dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh kepala desa, kalau lomba desa itu ditawarkan kepada kita dalam jangka waktu pemerintahan baru 1 minggu, saya pikir ini pertanyaan yang normatif. Kita jawab juga secara normatif. Dalam waktu 1 minggu, normatifnya kita harus seperti tadi katakan, kita koordinasi dulu. Tidak mungkin ini kepala desa langsung kebijakan ambil itu tantangan. Karena ini mengatasnamakan kampung kita. Kalau dalam pelaksanaan kita terima tantangan itu, kemudian kita juara pertama dan itu paling terakhir, kan ini mempakainya ngatata. Tapi apa boleh buat, dalam koordinasi kita dengan tokoh itu tadi mengatakan, oke, Pak Kades, ambil. Kita berupaya mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki untuk melaksanakan lomba desa itu. Yang kedua, persoalan air. Ini persoalan air kita ini karena saya pikir di desa kita ini sama sekali belum ada kas desa. Tidak ada. Sampai sekarang di desa kita ini tidak punya dana kas desa yang memang pendapatan desa. Disebabkan karena apa? Itu karena persoalan kita punya BUMDes tidak jalan.
Saya contohkan ini misalnya di pasar. Kalau kita masukkan program ini di pasar, perkiraan saya ini minimal dia 1 bulan itu 1 juta kita dapatkan pendapatan di pasar ini. Dan kita masukkan dalam pendapatan desa. Yang kedua, semua pekerjaan yang dilakukan oleh desa harus kita berikan kepada BUMDes. Kita aturlah keuntungan. Kalau misalnya pekerjaan itu 200 juta, ada mendapatkan misalnya 10 juta, kita atur keuntungan. Sakuya ke desa, sakuya ke komite pekerja. Kita bagi misalnya 70-30. Oke, 7 juta komite pekerja, 3 juta untuk desa. 1 pekerjaan. Kalau 5 pekerjaan, 5 kali 3, 15 juta 1 tahun. Ada kas desa kita. Belum lagi kita punya misalnya ada usaha misalnya hasil daripada ikan tadi itu. Ada ternak ikan. Kemudian yang suruh dagang apa? Silakan BUMDes itu ambil pekerjaan itu, beli itu ikan. Nanti dia lagi yang berdagang. Karena BUMDes ini belum termanfaatkan dengan baik, sehingga masih kita berharap dari orang per orang. Tapi kalau ini jalan, saya yakin ada dana desa kita, kas desa kita yang siap menanggulangi kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini diperlukan kreativitas dan inovasi oleh kepala desa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan ke nomor urut 4. Selanjutnya ke nomor urut 5 dengan pertanyaan yang sama, waktu dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah lomba desa setelah 7 hari dilantik ada lomba desa. Sikap saya harus mengumpulkan aparat desa yang masih bertugas untuk melakukan koordinasi, kemudian mengkoordinasikan lagi dengan lembaga-lembaga yang ada, juga kepada seluruh tokoh dan masyarakat. Itu yang saya lakukan, sehingga ada kesepahaman dalam menghadapi tugas dan kewajiban kita untuk melakukan lomba desa yang sudah ditentukan oleh umpamanya dari bupati. Kemudian masalah air. Ini air, waktu saya rapat, kebetulan saya juga rapat di hasil ADRT-nya. Nah, ADRT anggaran dasar rumah tangganya. Saya mengusulkan dulu untuk itu dana harus dikelola secara baik dan transparan. Nah, pada waktu itu dipaparkan juga dengan keadaan medan yang sangat rawan di atas karena longsor itu. Sementara itu dia punya pipa ke sembarangan. Kemudian tenaga yang ke sana itu juga perlu waktu karena medannya itu menghadapi maut itu. Karena tebing sembarangan juga orang ke sana. Ada mantan kepala desa juga terlibat di situ. Jadi keputusan waktu itu sudah ditetapkan anggarannya. Kemudian ditetapkan juga 3 tahun kemudian akan dievaluasi dalam masyarakat bagaimana regulasinya nanti, apakah diturunkan atau dinaikkan. Nah, tergantung dari masyarakat. Kebetulan sudah ada yang mengeluh artinya terlalu tinggi. Nah, 3 tahun kemudian kebangkitan setelah lama lagi ini ada rapatnya. Nah, itu akan dimusyawarahkan kembali karena mengingat operasionalnya dengan ada pembagiannya itu, 2 bagi hasilnya itu ada juga untuk desa, ada untuk juga kurs sosial. Nah, itu sudah ada di ADRT-nya dan saya usulkan dulu harus dinotariskan. Nah, kebetulan Pak Ketuanya sudah dinotariskan itu SK-nya itu. Jadi barangkali itu yang
Saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada 5 calon kepala daerah yang telah menjawab tanggapan seluruh pertanyaan dari Bapak panelis kita, Bapak Ismail. Karena di panelis kita ada perempuan, ada ibu-ibu, jadi kita akan selang-seling ini barang. Habis laki-laki, perempuan. Untuk itu kami beri kesempatan kepada Ibu Siti Hajar SST selaku panelis kita untuk memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan kepada 5 calon kita yang ada di depan. Untuk itu waktu kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati seluruh hadirin di acara ini. Baik, seperti tadi sudah dipaparkan oleh beberapa calon kepala desa sesuai dengan visi dan misi masing-masing. Ada memang hal-hal yang begitu ya cukup menarik dan yang berkaitan dengan kesehatan. Kebetulan juga saya di sini mungkin hanya mengangkat masalah kesehatan untuk mempersingkat waktu juga. Untuk tema kami Om Pak Rais Haji Kaira di sini yang menarik bagi kami yaitu pembuatan kolam ikan dan tempat rekreasi. Ini memang kalau menurut kami ini sangat berkaitan dengan penanganan stunting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan gizi untuk nanti bagi masyarakat mungkin juga yang kurang mampu dan juga penanganan stunting untuk anak-anak balita seperti itu. Kemudian untuk yang kedua untuk Bapak Ansar di sini yaitu yang menarik bagi kami juga untuk mendengarkan sebagai bagian dari mendengarkan aspirasi atau masukan dari masyarakat. Ini juga luar biasa bagi kami nanti, dan semoga nanti apa nanti yang dipaparkan ini maksudnya berkaitan dengan tenaga kesehatan juga, yaitu yaitu untuk menjauhkan anak-anak dari narkoba. Seperti itu, ini luar biasa juga bagi kami. Kemudian untuk adik kami Ispa Ismet yang merupakan calon kepala desa nomor urut 3. Nomor urut 3 ya? Benar ya? Oke. Di sini juga bagi kami ini sangat banyak hal yang luar biasa juga disampaikan dalam visi dan misinya, yaitu di mana meningkatkan kehidupan masyarakat desa Peuno secara kondusif serta dinamis dalam segi keamanan dan termasuk kesehatan. Kemudian untuk calon nomor urut yang keempat, tunggu, baru tidak lama. Yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan secara baik juga untuk masyarakat, dan juga disinggung untuk peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Begitupun juga untuk calon yang nomor 5, hampir sama semuanya, luar biasa. Dan baik untuk mempersingkat waktu, pengalaman kami dalam hal penanganan stunting di wilayah Kecamatan Belo Barat, yakni ada beberapa pendanaan desa yang itu berkaitan untuk penurunan stunting dalam hal penanganan bayi ataupun balita yang terindikasi mengarah ke stunting, itu yang memiliki riwayat gizi kurang, buruk, bahkan mengarah ke stunting. Yang kami ingin tanyakan ketika bapak-bapak
semuanya ini, misalnya insya Allah nanti semuanya terpilih, pasti ya salah satu saja terpilih, maksud kami, mohon maaf, salah satunya terpilih, semuanya bagus. Insya Allah ada salah satu yang nanti terpilih. Yang kami ingin tanyakan, apa program-program dari calon kepala desa ini dalam hal penanganan stunting ini, karena kita ketahui bersama bahwa penanganan stunting ini adalah merupakan salah satu program nasional yang wajib dilaksanakan. Terus pertanyaan kami kedua, dalam kami di Puskesmas Kaleke itu sudah berupaya untuk layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Seandainya ada keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang secara apa ya, tidak ada istilahnya emergensi. Nah, dia tidak memiliki kartu jaminan kesehatan, misalnya kartu KIS. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat itu? Untuk seluruh pertanyaan ini kami persilakan untuk dijawab oleh seluruh calon kepala desa pada hari ini. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada satu Pak. Kebetulan ada satu menarik bagi kami. Ada calon nomor urut 4. Kita ketahui bersama. Ini merupakan ada pengalaman sebagai lurah di Kota Palu. Kami inginkan Pak mungkin bisa berbagi pengalaman untuk dalam hal penanganan stunting di Kota Palu. Itu saja barangkali yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menjawab. Ini 3 menit saja. 3 menit. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan pertegas barangkali pertanyaan dari Ibu Hajar bahwa apa yang bapak-bapak sekalian lakukan apabila terpilih tentang pengenanganan stunting di desa yang anggarannya begitu banyak melalui dana desa. Mungkin itu pertegasan barangkali. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak urut nomor 1, Bapak Rais, untuk menjawabnya dengan waktu 3 menit. Terima kasih. Saya sampaikan, stunting merupakan program nasional. Itu pencegahan dari stunting itu yang pertama itu yang pernikahan dini. Dari pernikahan dini. Lalu mama kita, sedangkan sekarang ini kalau kita mau beri 3 bulan sebelum kita kawin harus sampai raparesa dulu. Raparesa kita dulu untuk pada mama Ranika. Nah, di situ yang pertama pernikahan dini harus kita jaga di situ. Dihimbau kepada masyarakat itu. Untuk yang kedua, seperti apa yang kami utarakan tadi, seperti apa yang kami dalam visi misi kami itu pembuatan air kolam itu penambahan gizi daripada masyarakat agar supaya jangan sampai seperti kita bilang naik deh, tapi tidak sesuai dengan umurnya. Supaya apa stunting ini naik deh pasangan tidak sesuai dengan umur dia. Stunting tidak sesuai dengan umur. Yang kedua tadi itu yang kami programkan dari itu untuk kesejahteraan masyarakat bagi UKM itu. Bila nanti akan tercapai ini pembuatan kolam ikan, di situ akan ramai tempat rekreasi. Jangan itu dibiarkan saja sempit, bisa orang kenal. Pengalaman saya, ya aku bau kabar berapa. Satu kali saja orang posting itu, besoknya tahun aku post, nak pernah ngali bau tiang. Itu sabnya kolam ikan ini cuma 7 petak saja. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan bahwa calon nomor 1. Selanjutnya calon nomor urut 2 dengan pertanyaan yang sama. Untuk itu beliau kami persilakan, waktu dimulai. Terima kasih. 3 menit. Ini masalah stunting sebenarnya agak rumit juga karena ini bukan keahlian kita di situ. Jadi dalam hal ini masalah stunting itu kita bekerja sama dengan kampus yang ada, artinya puskesmas yang terdekat dengan kita. Bagaimana penanganan stunting ini? Sementara kemungkinan besar dari awal-awal kan kami menjadi kepala desa. Insya Allah kalau saya jadi kepala desa, saya akan menjalin kerjasama dengan
petugas artinya di sini dalam hal puskesmas untuk ini masalah stunting ini. Saya juga belum terlalu paham masalah stunting seperti apa, makanya saya serahkan ini kepada ahlinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih buat calon nomor urut 2. Selanjutnya ke nomor urut 3 dengan pertanyaan sama. Waktu dimulai. Iya, terima kasih. Pertanyaan ini, bagaimana ketika saya terpilih jadi kepala desa untuk dalam memasukkan program? Jadi dalam hal ini pertama yang akan saya lakukan ialah bagaimana ketika 6 bulan pertama saya terpilih, saya akan insya Allah menciptakan satu database, di mana database ini memunculkan data-data balita, data masyarakat menurut, jadi perbaikan monografi desa. Dan insya Allah bisa ke depan itu kita akan koordinasikan dengan stakeholder yang ada, apakah pendataan ini bisa didanai oleh dana desa. Kalau itu bisa akan kita laksanakan. Jadi kita tetap mengacu dengan regulasi yang ada, kita munculkan satu database. Ketika ada database di desa, kita akan mengetahui berapa besar balita, berapa data balita yang stunting. Karena dalam nomenklatur dana desa sudah dibagi, ada aturan khusus dalam penanganan ini. Kita tidak bisa mengacu dengan pemikiran kita secara bebas. Karena dalam pada pembagian presentase penggunaan dana desa, 40% itu untuk BLT, 20% untuk kebutuhan pangan, 8% untuk COVID, dan 32% untuk visi kita ke depan. Apa yang kita, jadi keterbatasan dana ini bagaimana strategi kita mensiasati ketika ada terindikasi masyarakat kita yang terkena stunting ini. Jadi kita harus menciptakan satu data dulu supaya kita ketahui seberapa besar kemungkinan masyarakat kita terkena stunting. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kami ucapkan kepada calon nomor urut 3. Selanjutnya ke calon nomor 4 dengan waktu dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau pengalaman kami jadi lurah di Boyoge persoalan stunting ini, sebenarnya jawabannya sangat normatif, karena kita mendapatkan arahan-arahan dari dinas kesehatan. Kemudian yang kita ada memang program-program khusus yang dilakukan setiap minggu, misalnya makanan bergizi, kemudian anjang sana ke keluarga miskin, kemudian orientasi jangka panjangnya sebenarnya ini Pak Ibu Kapus, kita pada perbaikan ekonomi keluarga itu. Karena kita tahu kalau kualitas ekonominya bagus, ini sudah pasti ini stunting ini bisa kita cegah. Karena rata-rata dimulai dari ini stunting ini karena gizi buruk. Begitu Ibu Kapus ya. Itu berawal dari gizi buruk. Kenapa dia terjadi gizi buruk? Karena ekonominya kurang baik. Penanganannya ke depan, ekonomi inilah yang kita perbaiki. Nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana keluarga miskin kita ini untuk bisa mendapatkan pelayanan. Ini memang tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah desa. Mau tidak mau harus mereka ini kita layani, kita dekatkan dengan pelayanan kesehatan itu. Apa persoalan mereka ini? Biasanya rata-rata persoalan pertama itu yang kita hadapi ini adalah berkaitan dengan birokrasi. Kemudian ada juga masalah lain ini, warga kita yang miskin tadi itu tidak punya kepemilikan data penduduk. Ke depan Pak tidak ada. Pak RT ini harus kita tugaskan, mana wargamu yang tidak punya KTP kartu keluarga, sini kita bawa, nggak usah lagi masyarakat kita, cukup kita pemerintah ini yang melayani mereka melalui Pak RT. Bagaimana kira-kira begitu dia kawin, rumah tangga baru, data baru masuk setiap 3 bulan kita adakan perbaikan data itu. Kalau misalnya dia belum ada kepemilikan tadi itu, data apa namanya itu, kartu keluarga atau KTP, kita dekatkan dengan pelayanan. Waktu selesai. Assalamualaikum. Selanjutnya ke calon nomor urut 5. Untuk itu beliau kami persilakan, waktu dimulai.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi stunting, kita punya kader posyandu di desa, sehingga mereka punya data-data itu dan selalu bekerja sama dengan dinas kesehatan. Nah, itulah yang kita fungsikan supaya kita mendapatkan data yang valid. Nah, karena itu kader itu dia berfungsi dari hamil. Jadi mungkin dari kesehatan dari hamil itu sudah dideteksi. Nah, ini gizi buruk atau apa sehingga. Nah, itulah yang kita perhatikan. Jadi kesimpulannya itu kader posyandu yang kita fungsikan dengan baik untuk mendapatkan data-data tersebut. Kemudian masalah BPJS tadi yang belum ada BPJS ini atau sejahtera, itu kita harus koordinasi dengan dinas kesehatan. Apakah bisa nanti kita buatkan dari kepala desa keterangan? Itu yang barangkali itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada 5 calon kita yang telah menanggapi kepada Ibu Hajar. Selanjutnya ke Bapak Isa Kilorante untuk memberikan tanggapan sekaligus memberikan pertanyaan beliau. Beliau adalah sejarawan juga budayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa Peunu, Babinsa, dan dari Kamtimas Desa Peunu, juga Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa beserta anggotanya. Kami hormati dan khususnya salam hormat saya untuk para kandidat calon kepala desa Peunu. Pertama-tama yang kami apresiasi tentang misi dari kelima kandidat ini sangat bagus ya, yang begitu yang bisa kami tangkap, khususnya untuk masalah kesejahteraan, keamanan, budaya, juga berakhlak gitu. Jadi mewujudkan desa Peunu ini desa yang beriman ke depan, insya Allah. Untuk selanjutnya masalah kesejahteraan, di sini kita dalam misi mereka kelima kandidat itu sejahtera keseluruhan dari kelimanya ini. Visinya adalah sama saja yang sejahtera. Artinya rakyat di sini yang keadaannya sekarang ini yang kita tahu sendiri, keadaan ekonomi gimana, artinya belum sejahtera, masih banyak. Apakah kita ini harus mensejahterakan mereka ini dengan usaha atau dengan bantuan yang kita lakukan sendiri, atau bagaimana nantinya itu tergantung dari para kandidat ini. Selanjutnya masalah kesejahteraan, masalah budaya. Kebetulan kami juga selaku pemerhati budaya, sejarah, juga tradisi dari tanah Peunu ini. Kami katakan tanah karena awalnya dikatakan tanam Peunu. Nah, ada sejarahnya. Iya. Karena basic saya cuma itu. Jadi saya bisa ceritakan sedikit. Ya. Di mana untuk menyingkat saja, saya singkat saja. Sejarah sekilas pokoknya. Mereka itu sangat cerdas
setelah kami temukan hasil penelusuran kami, rupanya Tokoh OND ini mengenal struktur Ngata. Iya, mereka mempunyai 7 Dewan Tina dan mereka mendirikan Ngata di Bela Ngata yang sekarang SMP. Tepatnya katakan berapa kali itu, mungkin di sini ada yang tahu atau yang tidak. Ada strukturnya ini pemerintahan dipegang oleh Ramonu. Wakilnya adalah Langga Polino, dan juga ada 3 tadi lampu. Untuk kedepannya, kami harapkan dari kelima kandidat ini agar bisa nantinya bagaimana caranya kita cari bersama agar kita bisa ya mendirikan satu tempat atau memberikan satu tempat untuk kami sebagai pemerhati sebuah ruang. Nah, mungkin kami buatkan sebuah museum desa agar yang dari dinas kebudayaan atau apa nanti akan ini. Insya Allah. Langsung saja saya ke pertanyaan. Waktunya singkat. Pertanyaan saya sederhana saja. Apa yang bisa Anda berikan pada desa ini tanpa bersandar pada anggaran yang ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pertanyaan diberikan oleh Bapak Kisah Dorante. Saya pertegas bahwa pertanyaan beliau tadi adalah apa yang Anda bisa lakukan melakukan kegiatan di desa tanpa bersandar dengan dana yang ada di desa yang dikecualikan pemerintah. Untuk itu kami persilakan ke nomor urut 1, Mike. Ya. Untuk itu terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ishak, di mana pertanyaan tadi itu sangat bagus sekali. Kalau menurut saya, karena ini kan mengenai dia berbicara adat. Kalau kita berbicara adat di sini, itu lokasi, kalau kita lokasi apa namanya wilayah daripada desa Peunu ini tidak habis diurus oleh pemerintah. Namun pemerintah, kita turun ke adat. Apakah saudara nanti siap nanti untuk menjadi sebagai dari lembaga adat? Lembaga adat. Iya. Dan sebenarnya begitu. Kalau ini antara wilayah wilayah desa Peunu, kan kita ketahui bersama tadi dia sudah sejarahkan dari sini barangkali sampai di mana, saya tidak tahu sampai di mana. Tapi ini kan sebagai saksi daripada sejarawan untuk wilayah desa Peunu, karena ini wilayah kita ini sudah banyak yang di apa namanya dibayang oleh desa-desa lain. Namun itu satu tujuan saja, satu tujuan. Namun desa, tapi kita berkata, tapi itu keuntungan desa itu ke kabupaten, ke negara semua itu. Tapi kita punya wilayah harus kita pertahankan. Dan sama mengultur wilayah itu, hamai nangon di wilayah namun. Jadi ini berpatokan sejarawan. Kita beranggap nanti ada dukungan kita dari sejarawan untuk kita bawa ke pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sampaikan dengan nomor 1. Saya pertegas kembali bahwa pertanyaan dari Bapak Ishak Siluran tadi adalah apa yang Anda bisa berikan dalam membangun desa tanpa mengharapkan dana yang ada di desa. Maksudnya,